Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Aulia Hurnisa dan teman saya Wafa Halimatul Syadiyah akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat Islam Al-Ghazali. Riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di Dektatus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali berasal dari Ghazal yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahirannya, sehingga namanya pun dinisbatkan kepada pekerjaan ayahnya atau tempat lahirnya. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf. Ia juga terkenal pecinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Imam Al-Ghazali ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, yaitu dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Karya-karya Al-Ghazali. Sosok Imam Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia adalah seorang ulama, pendidik, ahli fikih dalam ilmunya, dan pengarang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama, Maqasid al-Falasifah atau tujuan-tujuan para filosof. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filosof. Yang ketiga, Mi'yar al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat, Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan yang kelima, Al-Munqiz min Azizalal atau penyelamat dari kesatuan. Yang keenam, Al-Ma'arif al-Aqliyah yaitu pengetahuan yang rasional. Yang ketujuh, Mishkat al-Anwar atau lampu yang bersinar banyak. Yang kesembilan, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad atau moderasi dalam akidah. Yang kesepuluh, Ayyuhal al-Walad atau wahai anak. Yang kesebelas, Al-Mustashfa atau yang terpilih. Yang ke-12, Izam al-Awam al-Ilmu al-Kalam. Yang ke-13, Mizan al-Amal atau timbangan. Pemikiran filsafat Al-Ghazali itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Yang kedua, tasawuf Al-Ghazali. Yang ketiga, filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Yang pertama, filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali tentang ketuhanan terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu masalah wujud, masalah zat dan sifat, dan masalah wujud. Al-Ghazali mengikuti tradisi ulama kalam Al-Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Imam Al-Ghazali juga menggunakan dalil wujud Tuhan atas 2 bentuk, yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli yang bersumber pada Al-Quran dan dalil aqli yang bersumber pada akal pikiran manusia. Masalah zat dan sifat. Imam Al-Ghazali menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah atau sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah itu ada 5, yaitu pertama qidam yang artinya tidak berpemulaan,
Yang kedua, bako artinya kekal. Yang ketiga, mukhalafatul hawadithi yang artinya berlainan dengan yang baru. Yang keempat, qiyamuh binafsih yang artinya berdiri sendiri. Dan yang terakhir, wahdaniyah artinya esa. Dan selain sifat salbiyah, ada juga sifat ma'ani atau sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani itu ada 7, yaitu yang pertama kudroh yang artinya maha kuasa. Yang kedua irodah artinya maha berkehendak. Yang ketiga ilmu yang artinya maha mengetahui. Yang keempat sama yang artinya mendengar. Yang kelima basor yang artinya maha melihat. Dan keenam kalam yang artinya bicara. Dan yang terakhir hayat yang artinya maha hidup. Masalah af'al. Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dalam menciptakan alam saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Yang kedua, tasawuf Al-Ghazali. Satu-satunya pengetahuan yang menimbulkan keyakinan akan kebenarannya bagi Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan dengan tasawuf. Tasawuf Al-Ghazali tidak melibatkan diri dalam tasawuf inkarnasi atau pandaisme, dan karya-karyanya yang tidak keluar dari sunnah Islam yang benar. Yang ketiga, filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dan tindakan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran dan perbuatan. Dalam hal ini, terdapat persamaan antara Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawih, dan Tusi, bahwa akhlak itu harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan, dan sifat-sifatnya. Al-Ghazali membagi jiwa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jiwa bernafsu atau an-nafs al-bahimiyah yang berasal dari materi. Yang kedua, jiwa berani atau an-nafs as-sabuiyah. Dan yang terakhir, jiwa berfikir atau an-nafs an-nataqiyah yang berasal dari ruh Tuhan yang tidak akan hancur. Al-Ghazali juga membuat tabulasi kebaikan pokok yang terdiri dari 4 hal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, menjaga kesucian, dan keadilan. Akhlak merupakan keseimbangan antara daya ilmu dan daya pengendalian amarah. Dan untuk mencapai akhlak ialah dengan naruni islami serta latihan-latihan. Latihan yang dilakukan dengan amal-amal. Adapun tujuan dari akhlak luruh adalah menahan diri dari mencintai dunia wujud dan mengalihkannya kepada nikmatnya mencintai Allah. Pengaruh pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap masa dan generasi sesudahnya. Pemikiran Al-Ghazali banyak mempengaruhi pada masa setelahnya karena sesuai dengan ajaran Islam. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rushd memiliki suatu garis kesamaan, yaitu garis yang berangkat dari titik pemikirannya Ibnu Sina dengan aliran filsafat yang memiliki bangun dasar wahdatul wujud. Beberapa filosof yang terpengaruh pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dari karya-karyanya itu ada 5, tapi sini saya mengambil 2. Yang pertama, B. McDonald yang menerjemahkan beberapa pasal Ihya Ulumuddin. Yang kedua, Karl de Vaux yang menerjemahkan buku Tahafut Al-Fasifah. Inilah presentasi dari kelompok pemikiran filsafat Al-Ghazali yang telah dipresentasikan